Ciri-ciri pendekatan penelitian kuantitatif. Pendekatan penelitian kuantitatif merupakan salah satu pilar utama dalam metodologi penelitian ilmiah yang berakar kuat pada paradigma positivistik. Pendekatan ini memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang objektif, terukur, dan dapat diamati secara empiris. Tujuannya adalah menjelaskan fenomena dengan menggunakan data numerik, analisis statistik, serta penarikan kesimpulan yang bersifat generalisasi. Menurut Creswell 2014, penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan sistematis untuk menguji teori dengan cara meneliti hubungan antar variabel yang dapat diukur menggunakan instrumen dan data numerik. Dengan demikian, penelitian kuantitatif berfokus pada pengukuran, perhitungan, dan analisis data statistik untuk menemukan pola, hubungan, atau pengaruh antar variabel yang diteliti. Akar filosofis dari pendekatan kuantitatif dapat ditelusuri dari pemikiran Auguste Comte, bapak sosiologi yang memperkenalkan positivisme sebagai cara memahami realitas sosial melalui observasi empiris dan logika rasional. Dalam pandangan positivistik, dunia sosial dipahami serupa dengan dunia alam yang tunduk pada hukum-hukum yang dapat diidentifikasi melalui observasi, eksperimen, dan analisis statistik. Oleh sebab itu, penelitian kuantitatif menuntut adanya objektivitas, pengukuran, dan pengujian hipotesis sebagai ciri khasnya. Sugiono 2018 menyatakan bahwa penelitian kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik, dan bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Peneliti berperan sebagai pengamat yang tidak terlibat secara langsung dengan objek penelitian. Fokusnya adalah menemukan hubungan sebab akibat yang dapat digeneralisasi. Pendapat ini sejalan dengan Kerlinger, Rubin, yang mendefinisikan penelitian kuantitatif sebagai systematic, controlled, empirical, and critical investigation of natural phenomena, guided by theory and hypothesis about the presumed relations among such phenomena. Artinya, penelitian kuantitatif dilakukan secara sistematis dan terkontrol dengan dasar teori yang jelas dan tujuan utama untuk menguji hubungan yang telah diasumsikan. Ciri pertama dari pendekatan kuantitatif adalah bersifat objektif dan bebas nilai. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti dituntut untuk memisahkan diri dari subjek yang diteliti agar hasil penelitian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas pribadi. Neumann 2014 menegaskan bahwa objektivitas merupakan prinsip utama dalam penelitian kuantitatif, di mana peneliti berperan sebagai pengamat netral yang tidak memengaruhi atau terpengaruh oleh konteks sosial responden. Misalnya, dalam penelitian mengenai pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai, peneliti tidak boleh memihak atau memberi penilaian moral terhadap gaya kepemimpinan tertentu. Peneliti hanya mencatat data apa adanya, mengukurnya melalui kuesioner, dan menganalisis hubungan antar variabel menggunakan statistik. Ciri kedua adalah adanya pengukuran yang terstandar dan sistematis. Penelitian kuantitatif menuntut penggunaan alat ukur yang valid dan reliabel untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mewakili fenomena yang diteliti. Babi 2017 menyatakan bahwa pengukuran dalam penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengubah konsep abstrak menjadi variabel yang dapat diukur. Misalnya, konsep kepuasan kerja yang bersifat abstrak dapat dioperasionalkan menjadi beberapa indikator seperti gaji, hubungan antar rekan kerja, dan kesempatan promosi. Indikator tersebut kemudian diukur dengan skala Likert, misalnya dari 1, sangat tidak puas, sampai 5, sangat puas.
Penggunaan alat ukur seperti ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang dapat dibandingkan antar responden secara objektif. Ciri ketiga adalah adanya variabel yang jelas dan terdefinisi secara operasional. Dalam penelitian kuantitatif, setiap konsep harus diubah menjadi variabel yang dapat diukur dan diuji hubungan sebab akibatnya. Misalnya, dalam penelitian berjudul Pengaruh Literasi Digital terhadap Keterlibatan Warga dalam Program Smart City di Jakarta, peneliti harus mendefinisikan secara operasional apa yang dimaksud dengan literasi digital, misalnya kemampuan menggunakan media digital untuk memperoleh dan mengolah informasi, dan keterlibatan warga, misalnya frekuensi partisipasi dalam aplikasi layanan publik. Dengan definisi operasional ini, kedua variabel dapat diukur dan dianalisis hubungan kausalnya melalui uji statistik, seperti regresi linier. Ciri keempat dari pendekatan kuantitatif adalah adanya hipotesis yang dirumuskan sebelum penelitian dilakukan. Hipotesis berfungsi sebagai dugaan sementara yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data empiris. Kerlinger, 2000, menyebut hipotesis sebagai pernyataan sementara mengenai hubungan antar variabel yang dapat diuji melalui data. Sebagai contoh, dalam penelitian pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai, hipotesisnya bisa berbunyi, ada pengaruh positif antara motivasi kerja dan kinerja pegawai. Hipotesis ini kemudian diuji melalui analisis statistik untuk menentukan apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak. Adanya hipotesis menegaskan bahwa penelitian kuantitatif bersifat deduktif, yaitu berangkat dari teori untuk kemudian diuji dengan data empiris. Ciri kelima adalah penggunaan desain penelitian yang terstruktur dan terkontrol. Menurut Creswell, 2014, penelitian kuantitatif menuntut adanya desain yang jelas sejak awal, termasuk penentuan populasi, sampel, instrumen, serta prosedur analisis. Desain ini memastikan bahwa penelitian dapat direplikasi oleh peneliti lain dengan hasil yang konsisten. Misalnya, dalam penelitian eksperimental tentang efektivitas model pembelajaran berbasis proyek terhadap hasil belajar siswa, peneliti harus menentukan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, menetapkan perlakuan yang sama, serta memastikan faktor luar dikendalikan. Hal ini dilakukan untuk menjamin validitas internal dan eksternal penelitian. Ciri keenam adalah penggunaan instrumen penelitian untuk pengumpulan data. Dalam penelitian kuantitatif, data dikumpulkan melalui alat yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, seperti kuesioner, angket, atau tes. Sugiono, 2018, menegaskan bahwa instrumen penelitian merupakan alat untuk mengukur variabel, sehingga kualitas instrumen menentukan kualitas data. Misalnya, dalam penelitian tentang kepuasan pelanggan terhadap layanan transportasi daring, peneliti menggunakan kuesioner dengan item-item yang mengukur dimensi keandalan, ketepatan waktu, harga, dan kenyamanan. Setiap item dinilai menggunakan skala numerik, sehingga hasilnya dapat diolah secara statistik. Ciri ketujuh adalah analisis data dilakukan secara statistik. Analisis statistik digunakan untuk menguji hipotesis dan menemukan hubungan antar variabel. Neumann 2014 membedakan dua jenis analisis statistik dalam penelitian kuantitatif, yakni analisis deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan data, misalnya rata-rata, persentase, dan standar deviasi, sedangkan analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis, misalnya uji T, ANOVA, regresi, dan korelasi. Misalnya, dalam penelitian tentang pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai, peneliti dapat menggunakan analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel kepemimpinan terhadap kinerja.
Ciri kedelapan dari penelitian kuantitatif adalah berorientasi pada generalisasi hasil penelitian. Menurut Creswell 2018, salah satu tujuan utama penelitian kuantitatif adalah menghasilkan temuan yang dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Untuk mencapai hal ini, penelitian kuantitatif biasanya menggunakan sampel yang representatif dan teknik pengambilan sampel yang bersifat probabilistik, seperti simple random sampling, stratified sampling, atau cluster sampling. Misalnya, ketika meneliti tingkat kepuasan guru terhadap kebijakan kurikulum baru di Indonesia, peneliti tidak mungkin meneliti seluruh guru di Indonesia. Sebaliknya, peneliti memilih sampel yang mewakili populasi berdasarkan wilayah, jenis sekolah, dan pengalaman kerja, kemudian menarik kesimpulan umum dari hasil analisis. Ciri kesembilan adalah penelitian dilakukan dalam kondisi yang relatif stabil dan terkendali. Karena pendekatan kuantitatif menekankan aspek pengukuran, maka kondisi penelitian harus dibuat seobjektif mungkin untuk menghindari gangguan dari faktor luar. Dalam penelitian eksperimen misalnya, peneliti harus mengontrol variabel luar agar hasil yang diperoleh benar-benar disebabkan oleh perlakuan yang diberikan. Sebagai contoh, dalam penelitian tentang pengaruh metode pembelajaran kolaboratif terhadap hasil belajar siswa, peneliti perlu memastikan bahwa faktor-faktor lain seperti kemampuan awal dan lingkungan belajar siswa dikendalikan agar tidak memengaruhi hasil. Ciri ke-10 adalah adanya prosedur analisis yang logis, sistematis, dan deduktif. Penelitian kuantitatif dimulai dari teori, kemudian menghasilkan hipotesis yang diuji dengan data empiris. Pendekatan ini berbeda dengan penelitian kualitatif yang bersifat induktif, berangkat dari data menuju teori. Kerlinger, 2000, menyebut proses ini sebagai theory testing approach, di mana teori menjadi titik awal dan hasil penelitian digunakan untuk memperkuat, menolak, atau memodifikasi teori yang ada. Sebagai contoh dalam penelitian yang menguji teori motivasi Herzberg, peneliti dapat menguji apakah faktor-faktor motivator, seperti prestasi dan pengakuan, benar-benar memengaruhi kepuasan kerja pegawai. Ciri ke-11 adalah peneliti berperan sebagai instrumen tidak langsung, karena alat utama pengumpul data adalah instrumen penelitian yang telah disiapkan sebelumnya. Berbeda dengan penelitian kualitatif, di mana peneliti adalah instrumen utama, dalam penelitian kuantitatif, peneliti hanya merancang, menguji, dan menginterpretasikan hasil dari instrumen yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa peran peneliti lebih sebagai pengontrol proses dan analis data dibanding sebagai partisipan dalam konteks sosial penelitian. Ciri ke-12 adalah data yang dikumpulkan berbentuk angka, numerik. Menurut Babi, 2017, data numerik memudahkan proses analisis karena dapat diolah dengan teknik statistik dan divisualisasikan dalam bentuk tabel atau grafik. Contohnya ketika meneliti hubungan antara pendapatan dan tingkat pendidikan, peneliti mengubah kategori pendidikan, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, menjadi angka 1, 2, 3, 4, sehingga dapat dianalisis menggunakan korelasi Pearson. Dengan cara ini, fenomena sosial yang kompleks dapat disederhanakan dalam bentuk pola-pola hubungan yang dapat dijelaskan secara statistik. Ciri ke-13 adalah hasil penelitian kuantitatif dapat diuji ulang, replicable. Karena prosedur penelitian kuantitatif bersifat sistematis dan terstruktur, penelitian ini memungkinkan peneliti lain untuk melakukan replikasi guna memverifikasi hasil. Prinsip replikasi ini merupakan ciri khas penelitian ilmiah yang menjamin reliabilitas hasil. Sebagai contoh, penelitian mengenai hubungan antara motivasi dan kinerja pegawai dapat diuji ulang di tempat dan waktu berbeda
untuk melihat apakah hasilnya konsisten. Ciri ke-14 adalah penelitian kuantitatif berorientasi pada hubungan sebab akibat, kausalitas. Tujuannya bukan hanya untuk mendeskripsikan fenomena, tetapi untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana satu variabel memengaruhi variabel lainnya. Misalnya, penelitian tentang pengaruh penggunaan media sosial terhadap kesejahteraan emosional mahasiswa bertujuan mengetahui apakah intensitas penggunaan media sosial benar-benar berdampak negatif terhadap kesejahteraan emosional. Melalui uji regresi, peneliti dapat menentukan seberapa besar kontribusi media sosial terhadap tingkat stres mahasiswa. Ciri terakhir dari pendekatan kuantitatif adalah hasil penelitian disajikan dalam bentuk statistik dan angka yang mudah diinterpretasikan secara objektif. Hasil penelitian kuantitatif biasanya disajikan dalam bentuk tabel, diagram, atau grafik untuk menunjukkan distribusi data, hubungan antar variabel, atau pengaruh suatu variabel terhadap yang lain. Misalnya, dalam penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi minat beli produk ramah lingkungan, hasil analisis regresi dapat menunjukkan bahwa faktor kesadaran lingkungan berpengaruh sebesar 45%, sedangkan harga hanya berpengaruh 20%. Dengan demikian, hasil penelitian kuantitatif memberikan informasi yang konkret, terukur, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan atau strategi praktis. Dari seluruh ciri tersebut, tampak bahwa pendekatan kuantitatif memiliki karakteristik yang menekankan objektivitas, pengukuran, dan generalisasi. Keunggulannya terletak pada kemampuan untuk menghasilkan temuan yang dapat digeneralisasi dan diuji secara empiris. Namun, seperti ditegaskan oleh Neumann, 2014, pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam memahami makna subjektif di balik perilaku manusia. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, penelitian kuantitatif sering dilengkapi dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan holistik terhadap fenomena sosial. Dengan demikian, ciri-ciri pendekatan kuantitatif dapat dirangkum sebagai pendekatan yang terstruktur, terukur, objektif, deduktif, dan analitis, dengan peneliti berperan sebagai pengamat yang netral. Pendekatan ini sangat sesuai untuk menjawab pertanyaan, penelitian yang berkaitan dengan berapa banyak, seberapa besar pengaruh, atau apakah terdapat hubungan antara variabel X dan Y. Dalam konteks sosial, misalnya, penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat, tingkat kemiskinan, kepuasan publik terhadap layanan pemerintah, atau pengaruh pendidikan terhadap kesejahteraan ekonomi. Melalui data numerik dan analisis statistik, pendekatan kuantitatif membantu peneliti menemukan pola umum dan hubungan sebab akibat yang menjadi dasar dalam perumusan teori dan kebijakan sosial.